Ada apa Polres Madiun? Serumit apakah kasus AP anak di bawah umur yang dicabuli, disetubuhi oleh bapak kandungnya, kakeknya, dan omnya? Kita simak ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam Nusantara. Rahayu. Saudara-saudara, saya masih tertarik dan tergelitik membaca sebuah berita surat kabar, yaitu memorandum, yaitu dengan judul kasus dugaan pemerkosaan remaja 17 tahun di Madiun, polisi belum tetapkan tersangka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus AP ini, AP melaporkan sendiri di Mapolres pada tanggal 23 Oktober dan sekarang tanggal 7 November. Ya, sudah hampir 2 pekan ya ini. Masih belum ditetapkan tersangka. Ya, ini statementnya yang menarik dari Kasat Reskrim. Ya. Kita cuplik. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Maghribi Agung Saputra mengaku terkait penetapan tersangka, pihaknya masih akan mengumpulkan bukti tambahan dan gelar perkara ulang. Dari situ nanti baru akan diambil langkah lanjutan apakah perkara ini mengandung unsur pidana atau tidak. Jika ada, pihaknya bakal menetapkan tersangka dari perkara tersebut. Kalau tidak, nanti kita akan ekspos di JPU. Bisa jadi perkara ini kita hentikan, tapi masih dalam perkiraan. Saudara-saudara, dari statement ini dan rangkaian penyidikan, kita merasa was-was ya, feeling kita merasa bahwa kasus ini seakan-akan nanti akan mudah dihentikan begitu saja. Ini nyatanya sampai sekarang ini masih mengumpulkan bukti-bukti ya. Seharusnya kasus yang demikian ini ya, ini kan cukup pengakuan dari korban dan diperkuat dengan hasil visum, tidak melebar kemana-mana. Dan seharusnya penyidik tidak fokus melulu dalam pencabulan atau persetubuhan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi menggunakan pasal kekerasan seksual, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga ya. Sehingga sebagaimana saya sampaikan tadi, pengakuan korban dan visum sudah cukup. Lucunya lagi ya, jadi akan ekspos dengan JPU. Ini sangat lucu ya. Jadi belum ada tersangkanya dan SPDP-nya belum dikirim ke kejaksaan kok sudah mau adakan ekspos. Jujur, masyarakat atensi dengan kasus ini, dan bahkan dari Bu Mensos sendiri turun ke Madiun mengambil anaknya, yaitu korban AP yang sekarang dalam rehabilitasi psikis ya. Ini ada tanda-tanda sepertinya kasus ini bisa dihentikan begitu mudah ya, mengingat yang pertama ini Polres penyidik tidak satset menangkap atau memeriksa yang kemudian
langsung ditetapkan tersangka, karena ini ancaman hukuman di atas 5 tahun itu biasanya itu langsung ditahan. Nah, ini masih diberi kelonggaran ruang waktu yang sedemikian ini sehingga sampai sekarang belum bisa ditetapkan tersangka. Tahu nggak kira-kira dengan kelonggaran waktu tersebut, dengan leluasa pelaku bisa mempengaruhi tetangganya, bisa merekayasa saksi-saksi lain supaya kasusnya ini bisa kabur. Nah, ini juga ada tanda-tanda seperti itu, sehingga sampai saat ini penyidik sudah memeriksa lebih dari 10 saksi, dan di sini juga dikatakan yang katanya anak tersebut pengakuannya berubah-ubah, maksudnya korban ya, dan kemudian ada pihak lain saksi yang mengatakan bahwa anak itu memang tidak bisa dipercaya. Nah, ini rekayasa itu sangat dimungkinkan untuk bisa bisa mengkaburkan kasus yang demikian ini. Dan kita juga curiga ya, polisi kenapa begitu longgar, dan juga mengingat bahwa keluarga pelaku ini ada yang pengacara, ada yang TNI. Nah, sehingga masyarakat wajar dengan seiring waktu berjalan tidak satset ini ada nuansa-nuansa yang dimungkinkan diduga direkayasa oleh penyidik, dalam hal ini Polres Madiun. Saya sendiri merasakan atmosfer itu ketika saya mendampingi pertama kali waktu disidik di ruang PPA. Saya disuruh keluar karena bukan keluarganya. Alasannya sudah ada PPA yang di sana mendampingi. Tetapi korban saat ini tidak percaya dengan siapapun. Pada saat itu percayanya dengan saya selaku petugas sosial atau LSM yang mendampingi secara sosial, dan tidak ada kepentingan apa-apa kecuali saya ingin menyelamatkan AP tersebut dan ingin mencarikan keadilan seadil-adilnya bagi korban seksual ini. Saudara-saudara, sepertinya ini kalau sudah demikian ini kayaknya sangat besar potensi untuk bisa dihentikan ya, sebagaimana alasan-alasan yang saya sebutkan tadi ya. Dengan demikian masyarakat, kalau ini memang benar-benar terjadi ya, ini suatu ketidakpercayaan masyarakat kepada Polres. Namun demikian masyarakat menunggu hasilnya seperti apa. Apakah dalam hal ini benar-benar keadilan masih memayungi korban, apakah sebaliknya Polres melindungi pelaku yang saat ini sebagai predator seksual yang membahayakan dalam kehidupan kita. Bisa saja saat ini yang menjadi korban adalah keluarganya sendiri. Kalau ini dibiarkan terus berkembang, mungkin bisa tetangganya, lingkungannya. Untuk itu kami masih berharap bahwa keadilan masih akan ada. Dan sekalipun langit runtuh, hendaknya keadilan tetap ditegakkan. Demikian saya Budi WKR, salam kejujuran, salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.